Peran Harvey Moise, suami Sandra Dewi dalam kasus korupsi timah, koordinir penambangan ilegal. Harvey Moise, suami Sandra Dewi jadi tersangka ke-16 kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah. Kejaksaan Agung mengungkap peran Harvey Moise dalam kasus tersebut. Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi menjelaskan, dalam perkara ini, Harvey Moise berperan sebagai perpanjangan tangan PT Refined Bangkatin, RBT, diduga berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Perusahaan itu ialah PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN. Kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan dan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, SVVIP, PT SBS, dan PT TIN untuk dipercepat dalam kegiatan dimaksud, ujar Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Namun, sebelum itu dilakukan, Harvey terlebih dulu berkoordinasi dengan petinggi perusahaan negara, PT Timah sebagai pemilik izin usaha pertambangan, IUP. Petinggi yang dimaksud ialah M. Riza Pahlevi Tabrani, selaku mantan Direktur Utama PT Timah yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka. Sekira tahun 2018 dan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, Saudara MRPT atau Saudara RS alias MS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah kegiatan penambangan liar, Harvey meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Sebagian keuntungan itu kemudian mengalir ke Corporate Social Responsible, CSR, PT Quantum Skyline Exchange yang manajernya, yakni Helena Lim telah ditetapkan tersangka sebelumnya. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara HM ini meminta para smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan partner pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Akibatnya, dia dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.